yang sudah membuka sesi ini dengan baik sekali. Saudara-saudara, para tamu undangan dan yang lain-lain, cukup banyak tadi kita sudah mendengar dari Bapak Darmanadi Chandra, sehingga rasanya apa ya yang harus saya berikan pada kesempatan siang hari ini. Ya paling tidak nomor satu saya harus sampaikan bahwa untuk berbicara di depan umum ini syaratnya rambut bebas. Karena Anda tadi melihat pembicara pertama tak berambut. Pembicara kedua juga tak berambut. Yang berambut hanya moderator dengan MC-nya. Jadi hilangkan kesan prasangka buruk kalau menurut Pak Ayo tadi, hilangkan kesan prasangka buruk bahwa pembicara di depan harus tidak berambut. Harus sudah di kemo, bukan. Ya, tadi ada video tentang kemo itu, Anda tidak perlu motong rambut kasihkan ke saya, enggak usah. Saya sendiri sudah ada, saya potong juga. Ya, jadi hilangkan kesan bahwa pembicara di sini harus tidak berambut. Anda nanti satu ketika boleh. Yang kedua, saudara, kita harus bisa membedakan antara marah dan ramah. Tadi beberapa kali saudara Ayo sudah singgung, perbedaannya hanya pada kata-kata saja, huruf. Ya, ramah dan marah ini huruf R-nya ini aja yang berubah posisinya. Sama dengan beberapa orang mengatakan, Banti, apa bedanya jubah dengan baju? Ya cuman bolak-balik. Jubah kalau diulang-ulang jubah, sama. Jadi tidak ada beda ya. Hanya bolak-balik ya. Ini ramah dan marah sebetulnya ya sama. Hanya R-nya saja tadi di depan sama di belakang. Nah, tapi saudara, orang marah sulit ramah. Sulit sekali. Ya, kalau tadi dikatakan oleh saudara Ayo tadi, marahnya ditulis, sayang saya sedang marah. Wah, itu kalau enggak latihan sungguh-sungguh, mau nulis itu aja rasanya pengen njulak. Orang marah mau disuruh nulis nih, saya culek. Kenapa saudara? Karena marah itu sulit ramah. Tapi sebaliknya ramah sulit juga marah. Karena kita tidak bisa melakukan dua hal pada saat yang bersamaan. Coba Anda duduk sekarang sambil jalan-jalan. Bisa? Tidak bisa kecuali duduk di mobil. Duduk di sini tahu-tahu nyampe Surabaya, duduk di sini tahu-tahu nyampe Semarang. Tapi kalau kakinya jalan sambil duduk tidak bisa. Berdiri sambil berbaring tidak bisa. Kita hanya bisa satu setiap saat. Karena itu ketika kita marah sulit ramah. Ya, ada sih di dalam tradisi kita juga ada, kalau kaki diinjak, ya, kemudian kita sudah tarik-tarik gini, isik rukroso. Kita noleh sama orangnya, dipandeng, dia pura-pura raweruh. Lama-lama kita gregeten, nyuwun pangapunten. Kata-kata pertama. Dia tetap nggak ngerti. Nyun pangapunten, nggak ngerti. Mulai agak keras. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Kenapa saudara? Karena kita mau ramah ini susah. Ya kan? Sudah gregetan. Nah, kalau begitu sekarang, marah ini apa sebabnya?
Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Ayo sebabnya bermacam-macam. Saya hanya menyinggung satu hal saja supaya kita langsung masuk ke permasalahan. Apa sebabnya marah? Kemarahan itu sulit untuk menerima kenyataan. Sulit menerima kenyataan. Kalau tadi oleh ketua panitia disampaikan, dulu kita itu ramah. Sekarang kita punya kebiasaan marah-marah. Saudara-saudara, kebiasaan marah-marah itu baru akhir-akhir ini loh sebetulnya, Pak. Waktu saya masih kecil, ya, saya lahir kan tahun 60 tuh. Jadi kecilan saya ya sekitar tahun 60-an itu. Antara 60 sampai 70 itu saya masih kecil. Saya masih sering mendengar di sekolah bahwa Indonesia ini terkenal sebagai bangsa yang murah senyum. Pernah dengar kan itu? Sangat terkenal di seluruh dunia, bangsa kita adalah bangsa yang murah senyum. Itu tahun 70-an. Tahun 80 ke sini mulai agak sedikit senyum. Mulai yang tadi nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten nggih. Terus nyikut. Itu 80 sampai hari ini itu. Nah, sehingga kalau tadi dikatakan oleh ketua panitia bahwa sekarang ini sudah seperti kalau enggak marah kok rasanya duduk pimpinan. Rasanya di dalam kebudayaan kita kata-kata itu belum ada itu. Kenapa demikian, saudara? Kenapa beberapa tahun yang lalu ketika paling tidak saya masih kecil dan Anda mungkin sebagian di antara Anda yang sudah senior, yang rambutnya sudah lebih putih daripada saya, pasti ngalami kok masa-masa ketika Indonesia dikatakan murah senyum. Kenapa kok bisa murah senyum? Kenapa kok bangsa Indonesia itu dulu ramah, sekarang marah? Dan kita mulai sekarang ini mulai berusaha berbuat sebaliknya. Biasa marah, kita mau balik ke ramah. Ada yang tahu sebabnya kenapa dulu lebih ramah daripada sekarang? Kenapa kira-kira? Ada satu filosofi di dalam masyarakat kita yang membuat kita lebih ramah, kurang marah. Salah satunya adalah kata-kata nrimo ing pandum. Sering mendengar kata itu? Sering mendengar? Prakteknya bagaimana? Nrimo ing pandum itu, ini saya harus terjemahkan bagi yang enggak mengerti bahasa Perancis ini. Nrimo ing pandum adalah menerima bagian masing-masing. Bahwa manusia itu punya porsinya masing-masing. Ketika seseorang menerima porsinya, ketika seseorang menerima kenyataan inilah yang memang milik saya, inilah porsi saya, maka pada saat kita bisa menerima sebagai milik kita, porsi kita, batin menjadi tenang. Tapi ketika kita loh, porsiku kok mung setitik, milik Mas kok lebih banyak, dua adik kok juga lebih banyak, porsiku kok sedikit. Padahal mungkin Masnya kerjanya lebih keras, adiknya sedang masa pertumbuhan, dia membutuhkan makanan lebih banyak, dum-duman yang lebih banyak. Tapi kita tidak mau terima kenyataan itu dan kita mengatakan, aku kudu podo, sama yang lain harus sama. Padahal kenyataan tidak, kebutuhan kita tidak sama, tidak mampu menerima ing pandum, tidak bisa menerima
bahwa ini adalah milik kita, itu yang membuat kita marah. Kalau begitu aku duduk anakmu. Karena kalau anakmu dikasih makan banyak nih, seperti masku ini dikasih banyak, kakakku ini, adikku juga dikasih makan banyak, aku kok sedikit, berarti aku dudu anakmu. Langsung ajangi diwalik. Saudara-saudara, ini kemarahan ini karena didasari ketidak menerima, tidak terima ing pandum. Dulu ketika kita masih kecil, beberapa sebagian, terutama yang generasi saya atau mungkin generasi Romo dan lain sebagainya ini, ketika kita masih kecil sering sekali kita ditekankan kata-kata itu, nerimo ing pandum, nerimo ing pandum, nerimo ing pandum, nerimo ing pandum. Tapi pada saat masyarakat seperti hari ini, kata-kata itu sudah jarang sekali terdengar. Yang ada adalah pergesekan untuk memperoleh dum-duman sing paling akeh. Nrimo yen aku duwe paling akeh, nrimo yen aku sing paling akeh. Tidak peduli dengan yang lain. Ini yang membuat, salah satunya yang membuat bangsa kita yang ramah menjadi bangsa yang pemarah. Saya ketika tadi Pak Dhamma Chandra ataupun Saudara Ayo menyampaikan kadang orang disenggol kepalanya, marah, itu hari-hari ini. Pada waktu saya masih belum terlalu besar, ya tahun 60-70-an itu, disenggol kepalanya itu paling kita cuman ya maaf ya, selesai, nyun pangapunten, selesai. Tapi hari ini bisa berakhir percekcokan, saling melihat saja, pandeng-pandengan, bisa gegeran. Ya toh? Saya lalu ingat yang gegeran kalau pandeng-pandengan itu apa coba? Makhluk apa yang gegeran kalau pandeng-pandengan? Ayam. Apalagi? Wedhus. Ya kambing alias wedhus, ya kan? Itu kan kalau pandeng-pandengan langsung seruduk. Ayam pandeng-pandengan langsung kabruk. Ya kan? Iya. Iya. Loh, manusia ini apa serendah ayam? Apa manusia ini sak level wedhus? Kok iya pandeng-pandengan gegeran? Begitu lihat, apa delok-delok? Apa pandeng-pandeng? Kenapa enggak keluar kebudayaannya mengatakan nyuwun pangapunten, wonten napa? Napa kula ganteng kados bintang film? Napa wonten celontrengan? Nah, kan kita bisa tanya baik-baik. Kenapa kita harus marah? Kuncinya satu tadi saudara, kita tidak nerimo ing pandum. Nah, kalau kita mau lebih dalam lagi, apa yang menyebabkan kita tidak terima ing pandum? Apakah kalau nerimo ing pandum itu lalu kita balik ke tahun 60-an? Bukan saudara. Karena kata-kata sesungguhnya di dalam masyarakat, di dalam tradisi Jawa sebetulnya luar biasa sekali. Bukan hanya kata nrimo ing pandum terus kemudian dia sudah diem, apalagi nanti alon-alon waton kelakon, itu membuat Indonesia tidak maju. Salah. Kata-kata nrimo ing pandum, alon-alon waton kelakon, itu ada prosesnya. Nrimo ing pandum adalah yang pertama yang kita harus terima sebagai kenyataan. Yang kedua ada kata-kata toh, Jerbasuki. Apa? Mawa beo. Jerbasuki mawa beo. Kalau kita sudah nerimo ing pandum, kita harus punya jerbasuki mawa beo itu apa toh? Apa toh? Hah? Enggak tahu. Enggak tahu kok bengok buanter.
Sing bengok sing tahu. Apa? Jerbasuki mawa beo untuk mendapatkan satu kebahagiaan membutuhkan perjuangan. Mawa beo bukan mawa geni. Ya, njaluk mawa nih, nggo udut bukan. Mawa itu adalah membutuhkan biaya, membutuhkan upaya, membutuhkan pengorbanan. Berarti kalau sekarang kita sudah nrimo ing pandun, ada harapan jerbasuki mawa beo. Berarti ada perjuangan yang harus kita tempuh. Kemudian baru alon-alon waton kelakon. Kenapa? Karena ini proses untuk maju pelan-pelan. Berikutnya lagi apa? Rawi-rawi lantas. Apa? Bluro-bluro? Malang-malang putung. Apa artinya itu? Berani ngadepi kesulitan. Ya kan? Wah, ini bengok sing ngerti gitu. Sing ra ngerti ngrungokke ae. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat proses ini sebetulnya di dalam masyarakat itu ada proses perjuangan. Tidak waton marah karena kita tidak bisa terima kenyataan. Tapi kita justru berusaha menerima kenyataan dulu. Nah, saudara-saudara, apa dasarnya tidak bisa menerima kenyataan itu? Kemarahan itu muncul ketika seseorang ingin mengubah yang ada di luar dirinya. Tadi kalau saudara Ayo mengatakan ada orang stroke, sudah stroke marah. Sebetulnya apa yang terjadi saudara? Dia sulit nerimo ing pandum. Kok aku sing stroke? Kok dudu tanggaku? Oh aku sing apik, tanggoku sing jahat, sing stroke kok aku? Ya kan? Padahal kita harus berpikir terbalik saudara. Wes apik wes sik stroke. Apa meneh jahat? Ya toh? Loh, lah buktine tanggane lho, jahat kok enggak stroke? Loh, jahat wes ra stroke. Apa meneh ora jahat? Apa jadinya? Orang jahat saja tidak stroke, apalagi kalau dia tidak jahat, kan jadi dia berdorong untuk berbuat baik. Sebaliknya yang sudah baik kok stroke. Tapi kan kita katakan, loh sudah berbuat baik saja masih stroke, apalagi kalau kamu menghentikan kebaikan. Jadi kita semangat untuk berbuat baik. Ini sesungguhnya kunci-kunci kata-kata di dalam masyarakat yang kita perlukan untuk mengubah perilaku dari marah menuju ramah. Nah, saudara-saudara, kalau begitu sekarang, apa yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa terima kenyataan? Bahwa tadi saya stroke, terus saya tidak bisa terima kenyataan. Apa? Kok aku sing loro? Ini yang membuat kita marah. Kemudian masyarakat Indonesia kita, ini kalau bapak-bapak dari kepolisian juga pasti tahu. Kenapa kok banyak kemarahan? Salah satunya kan karena kesulitan ekonomi, ya kan? Jadi orang mengatakan, aku jengkel sama kamu loh, di rumah ini duit gue tuku berasnya nggak ada. Loh, apa kalau duit nggak gue tuku beras nggak ada terus ngamuk itu apa terus metu duitnya? Apa tukul sendiri duit itu? Kan tidak. Nah, tapi itu dijadikan alasan. Kenapa saudara? Karena kita sulit menerima kenyataan kok aku di zaman seperti ini randui duit. Ketika sebelah bisa nyicil sepeda motor kok aku nggak bisa. Ketika sebelah bisa beli televisi, kenapa aku nggak bisa? Ketika sebelah bisa kawin lagi, kenapa aku kok nggak bisa? Lah umurku sih 15, ngeyel mau kawin. Nah, saudara-saudara, ketidakmampuan menerima kenyataan itu yang membuat seseorang menjadi marah.
Apa tandanya ketidakmampuan itu? Tandanya adalah dia membuat pertanyaan. Kenapa? Kata mau marah itu selalu dimulai dengan kenapa. Ayo, marah apa misalnya sekarang? Marah mecahke piring. Kenapa? Piring apik-apik dipecahke. Ngalamun ya? Apa ya? Ini ya? Ya kan? Kata kenapa itu adalah tandanya Anda marah. Kenapa kalau biasa-biasa kenapa ya? Siang-siang gini kok ongkep biasa. Kenapa siang-siang gini ongkep? Ya wis mau ngamuk itu. Ya kan? Ada enggak kata-kata lain selain kenapa? Hah? Ada enggak saudara? Apa misalnya? Hah? Kata-kata yang menunjukkan marah itu selain kata kenapa ada enggak? Hampir belum ketemu toh? Yang ada adalah kata kenapa. Ketika kita jengkel dengan pasangan hidup, seperti tadi yang dikatakan saudara Ayo tadi, ditelepon pasangan hidup. Kenapa kamu telepon sekarang? Ini bukan waktu yang tepat untuk kamu telepon. Kenapa? Aku jengkel jadinya. Kalau tadi video-video itu juga, itu pertanyaannya cuman kenapa? Kenapa kamu ketika dikasih hadiah mobil nggak telepon sama aku? Kadung dicor. Kenapa nggak ngomong? Kenapa? Iya kan? Kenapa kamu ngajak anjingmu? Kok nggak ngomong? Kadung aku wis emosi. Loh, yang disalahkan orang lain terus. Kenapa tanganmu nyamplak-nyamplak? Ya, pertanyaan kenapa adalah awal seseorang itu mau mengubah dunia, mau mengubah lingkungannya, mau mengubah sekitarnya. Dan pertanyaan kenapa itu nanti akan berakhir dengan kekecewaan, karena kita tidak bisa mengubah kenyataan. Satu contoh, Anda sebagai orang tua, ada yang sudah punya anak, tapi Anda yang belum punya anak, Anda pasti sudah pernah jadi anaknya orang. Ada satu ketika Anda mungkin mengatakan, kenapa aku jadi anakmu? Kok bukan jadi anak tetangga? Itu sudah tidak nerimoin pandum. Itu sudah kata-kata yang marah. Itu kata-kata yang ingin mengubah kalau bisa orang tuaku yang tetangga sana. Jangan aku. Kenapa aku stroke, kakiku kok nggak bisa jalan, jengkel. Kenapa aku harus minum obat? Kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus kerja di sini? Kenapa? Itu yang membuat kemarahan muncul. Saudara-saudara sekarang, renungkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kalau Anda sering mengatakan kenapa, emosi Anda akan tinggi sekali. Kenapa nak kamu sekolahnya jauh-jauh, bikin aku kalau antar jemput capek. Kenapa bapak ini gajinya kecil, jadi aku kalau masak susah. Blonjo sakmene diubat-ubet, enggak nyambung. Kenapa? Bojoku apa tadi? Amboy apa? Seksi jadi seksoy. Nah, kenapa bojoku seksi jadi seksoy? Nah, ketika kita kenapa, sudah alamat ini mau geger. Ya. Nah, nanti kalau Anda sama anak kecil ini juga, kenapa cah cilik yo melayu kono melayu kene. Ini berarti memarah sama anak kecil ini. Renungkan itu ya.
kata-kata pertama kalau kita mau marah, kenapa? Setuju? Cocok? Tenane? Cocok? Nah, marah terjadi karena kita bertanya, kenapa? Nah, saudara-saudara, sekarang kita mau nerimo ing pandum, supaya kita yang pertama emosi kita itu tidak muncul dulu. Marah memang hal yang normal sekali, semua orang bisa marah karena keinginan yang tidak tercapai tadi, harapan tidak menjadi kenyataan. Tapi sekarang ekspresinya supaya kita tidak muncul kemarahan tapi yang ada ramah itu apa? Nah, saudara-saudara, ada di dalam masyarakat pepatah ataupun kepercayaan yang begini. Aku itu ya, kalau nggak seneng, aku ngomong aja wis, terus terang. Kalau pengen marah, marah saja. Apalagi sudah dikatakan oleh Pak Ketua, ini sekarang kalau bukan tidak marah, tidak bisa marah, berarti bukan pimpinan. Aku sekarang kalau marah, marah saja. Siapa kira-kira yang setuju gitu? Daripada dimpet stroke. Jadi marah aja, dar-dor, beres, rampung, turu enak. Siapa yang setuju begitu? Satu. Loh kok ngomong siji? Saya ulangi pertanyaan saya, ya. Rungokke baik-baik. Siapa yang setuju? Ada pengertian kalau mau marah, marah saja. Karena kalau dimpet marah itu bikin stres, bikin stroke. Jadi pokoknya kalau sudah marah, lego. Sing diomeli juga jelas. Ki lho aku ngamuk. Cetha lho, wis ngamuk. Wis, tak turu sih. Siapa setuju? Tunjuk jari, aja mung bengok ora ono drijine. Wes, ayo coba tunjuk jari. Siji loro lho, kurang wong suarane akeh. Coba lagi. Lho ndi mau sing duwe swara? Nah ini loh, makanya kalau pilkada kadang ketok ono suarane ra ono wonge ya ngene iki. Wong kaya ana suarane kok disuruh nunjuk ra ono iki lho. Coba siapa yang setuju? Lho, drijine Mas. Siji, loro, telu. Oh, akeh sekarang. Oh ya, ngono lho ya. Tunjuk jari yang tinggi-tinggi walaupun belum mandi sore. Ndak apa-apa, paling sebelah pucet klenger. Begitu tunjuk, waduh, ambune Mas. Nah, saudara, orang yang setuju begini ini memang wapi, saudara. Sehat biasanya. Pokoknya aku ngamuk, bes, keluar, selesai, sehat. Lega toh, tidur enak. Tapi sing ra sehat, sisiane sing kupingin nggo ngrungokke itu loh. Kotak sampahnya itu yang tidak sehat. Nah, saudara, ada satu cerita begini. Saya nggak pakai video, saudara. Anda lihat saya baik-baik saja, nanti bakal jadi video soalnya di sana. Nah iya, lah di syuting sak gini akeh. Begini, saudara. Ada orang yang suka marah seperti itu. Wes pokoknya ngamuk, ngamuk ya ditokke saja. Nah, kemudian orang ini dikasih tahu, gini, kamu kalau ngamuk, ini tak kasih papan, selembar papan. Kalau orang Bluros ini kayu jati. Wah, jatine apik-apik di sini ya. Saya lihat, wih semua jati kabeh. Nah ini selembar papan aja, ya lah papan kayu waru atau apalah yang sengon atau macam. Ada nggak di sini sengon? Ada juga ya. Saya kira jati semua. Nah gini, kalau kamu marah, langsung
ini tak kasih paku. Jadi kalau kamu marah sekali pakuan di situ. Wes lega. Satu. Marah-marah lagi. Lega. Lega. Terus sampai kebek papannya paku. Nah, satu ketika begini. Bagaimana ini? Kok tempatnya udah habis? Berarti kamu hobi marah banget ya? Loh iya, marah menyehatkan kok. Ya saya marah-marah nih, buktinya saya sehat, makanya kebak nih Pak. Kayunya sengon, wah paku semua. Baik, sekarang gini. Kamu kalau habis marah, terus ngomel-ngomel, nah itu tadi ya, dikasih tahu sama Pak Yao tadi. Terus akhirnya kalau seperti tadi, bapaknya dimarahi. Wong tanya iki apa toh? Iki manuk emprit. Ya, tadi emprit gitu. Apa to kuwi emprit? Apa to kuwi emprit? Wis ngamuk-ngamuk, emprit. Andani kok ngeyel. Nah, kemudian kan bapaknya kan mengeluarkan catatan. Ini loh, dulu kamu waktu kecil, 3 tahun, kamu ya tanya emprit ini. Ping selikur. Gitu? Tak jawab terus. Untung anaknya enggak jawab. Aku lah waktu itu umur 3 tahun. Lah awakmu po saiki 3 tahun. Nah untung anaknya enggak jawab itu loh saudara. Kalau jawab itu bapaknya ngambil apa lagi saya enggak tahu, paling ngambil pentung. Nah saudara, cerita itu tadi kemudian ini loh, saya kan jawab terus sungguhan, ini dulu saya kan berbuat baik. Lalu anak itu nyesel. Iya ya, aku kok kasar karo bapakku. Terus tadi kan dirangkul ceritanya. Nah kemudian orang yang pakai paku tadi, gimana kamu sekarang kalau ngamuk-ngamuk gini, pakunya roto gini? Ya aku ya minta maaf, aku kadang ya nyesel juga, aku kok iso ya karo bojoku ngamuk-ngamuk ya, seperti yang tadi dikatakan Pak Ayo itu betul sekali. Kadang-kadang orang kalau udah marah sungguhan, saya sih pengamat ya saudara, saya bukan praktisi. Artinya saya tidak praktek ini, bojo diomeli apa, saya tidak praktek. Ya, saya hanya ngamati orang-orang aja. Orang yang mengatakan sakno sak tenane bojoku ini. Ya, sebetulnya kasihan istriku atau suamiku ini. Karena ngamuk itu tidak harus miliknya perempuan loh. Bapak-bapak ini kadang-kadang saya tua, saya rewel loh. Ibu-ibu kerasa enggak ibu-ibu? Bapak-bapak sing dulu kutuk-kutuk. Waktu kawin baru itu kutuk-kutuk, diomeling meneng ae, ternyata umur 50 ke atas, balas dendam. Wah, saiki ngamukan. Tenan toh itu? Sungguhan ndak Ibu? Iya atau enggak? Iya ya. Wah, saya ngomong iya berarti bojone pas nggak ada di sini. Tapi yang nggak ngomongi bojone neng sebelah. Awas gue ngomong, neng ngomah geger aja. Nah, saudara, kalau sekarang kemudian suami-suami atau istri-istri itu kadang malam tidur, mau tidur gitu ya, lihat pasangan hidupnya tidur, dong yo mesake loh. Kok mau tak uring-uring kayak gitu itu kenapa? Kenapa saya harus mengucapkan kata-kata yang kasar? Kenapa saya harus mengucapkan kata-kata yang keras seperti itu? Dongi ya mesake. Dongi. Ning sesuk dibaleni meneh. Malamnya ngomong lagi, dongi. Sesuk dibaleni meneh. Terus. Nah, Saudara, lalu orang yang tadi masang paku itu, gimana kamu sekarang kalau kamu sudah terlanjur memaki pasangan hidupmu, memaki pimpinanmu? Wah, bos itu sekarang kadang diomeli juga loh. Bos, kamu tuh jangan marah-marah terus bos. Tak tinggal kamu nggak iso apa-apa loh.
Kamu kan enggak tak bayar. Apa dikira kalau sudah dibayar ini mesti menangan? Kamu bisa bayar, kalau enggak ada yang dibayar, kamu bisa kerja sendiri. Enggak bisa. Nah, iya, makanya cuma macam-macam. Loh, bos sekarang iso diancam. Ya. Nah, saudara, lalu gimana sekarang kalau ini blabaknya ini penuh dengan paku? Kamu suka marah-marah sama anakmu, sama pasangan hidupmu dan tetanggamu dan lain-lain. Ya gampang. Saya minta maaf. Saya kalau sudah merenung gini ya memang mesake. Ndak sepantasnya saya mengeluarkan kata-kata yang kasar gitu. Ya sudahlah, saya minta maaf sama dia. Oke, kalau kamu gini, minta maaf sama orang-orang yang kamu sakiti, cabutan pakune ini. Anggepen kamu sudah nggak marah sama dia. Oke, tak cabut. Nah, cedut. Sorry ya, bojoku. Minta maaf, saya dulu kalau ngamuk-ngamuk sama kamu, cedut. Sorry ya tetanggaku, kalau waktu kamu nyetel radio kenceng-kenceng tak buandem omahmu. Ya, nganggo waktu sak kepel, ya, jadi pecah kocone, minta maaf. Sorry ya anakku, waktu kamu dulu nangis tak kaplok, ya, sampai gliyeng, ya, minta maaf, 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 minta maaf. Sebulan kemudian orang itu datang lagi. Wih, ternyata habis loh pakunya. Di belabak ini habis. Beres. Apa yang dikatakan? Betul. Paku kemarahanmu selesai. Kamu sudah tidak marah lagi. Sudah kamu jabuti semua, kamu berarti sudah minta maaf. Tapi lihat belabake, apa adanya? Lubang-lubang, belabake bolong-bolong. Artinya saudara, kalau kita sudah menyakiti seseorang ketika kita sedang marah, kita minta maaf sekalipun sudah jingket, sudah masuk ke dalam batinnya dia. Itu yang sulit untuk dimaafkan. Karena itu saudara-saudara, kata tadi saudara Ayo mengatakan, ingat enggak Anda dulu mungkin ada yang enggak disukai, yang didendemi dan sebagainya. Anda kan mengatakan ada toh. Kenapa? Karena mungkin dia kata-katanya itu yang membuat Anda luka di batin Anda. Jingket sekali sehingga ketemu kan, tak ajar belajar wushu nanti saya, biar untuk demo di depan sini saja, tidak untuk nutui dia. Nah saudara-saudara, berarti ketika kita kepingin marah lalu marah saja, sebetulnya sehat untuk si pemarah, tapi tidak sehat untuk yang mendengar marah kita. Ya, jadi jangan mengatakan lagi Anda tadi banyak yang setuju toh. Bagaimana? Setuju? Kalau marah langsung ditoke saja, dikeluarkan saja. Dalam bahasa Jawa sangat tepat sekali, muntap. Wah, itu cocok. Jadi kayak sesuatu yang luber sudah wis toke abeh. Cocok sekali. Anda yang cocok mengatakan itu seperti masang paku itu. Apapun Anda sampai minta maaf, sampai nyuci kakinya orang yang Anda lukai batinnya, sampai minum air cucian kakinya sekalipun, tidak bisa mengobati luka batin. Ada pepatah yang mengatakan luka golok, luka pedang bisa sembuh. Ya, saya tadi sudah takut keculek soalnya. Siap, wah ini, untung saya kedap. Jadi saya melek lagi, hilang sudah di tempat lain. Wah, kalau enggak njulek saya enggak sido loh ngomong di sini. Wah, dekat sekali ya. Nah. Ya, tapi luka pedang, luka golok, luka tombak bisa sembuh. Walaupun keculek bisa sembuh. Tapi kalau luka batin sulit, bahkan hampir tidak bisa sembuh. Itulah akibat dari kemarahan. Nah, saudara-saudara, sekarang ramah,
Ya, jadi marah tadi tandanya adalah kenapa? Akhirnya pengen keluarkan. Padahal sebetulnya itu menimbulkan bekas bagi mereka yang mendengarkan kemarahan Anda. Nah, saudara sekarang, bagaimana membangkitkan ramah? Ramah itu kuncinya pada kata-kata yang tadi saya katakan, nerimo ing pandum ini. Kata-katanya sama, karena dulu kita adalah bangsa yang ramah, bangsa yang penuh senyum, sehingga banyak turis ke luar negeri. Turis-turis dari luar negeri datang ke Indonesia untuk melihat bangsa yang tersenyum ini. Tapi sekarang beberapa turis takut datang ke Indonesia karena melihat bangsa yang marah ini. Nah, kalau begitu saudara, sekarang bagaimana kita kembali ke yang ramah? Kalau tadi saya mengatakan nerimo ing pandum, maka supaya kita bisa ramah adalah mengembangkan kata memang. Kalau marah dimulai dengan kata apa tadi? Kenapa? Kalau mau ramah mulainya memang. Nah, sekarang cuaca kok ongkep gini ya. Ini namanya ongkep ya. Ongkep atau kalau dalam bahasa sini apa ya? Ungkep. Sumu. Oke. Sumu. Banyak orang ngomong panas. Panas sih salah, panas itu kena matahari. Ini ongkep, sumu ya. Ungkep. Ada beberapa mengatakan ungkep. Kalau bahasa Jawa Timurnya ongkep. Saya sudah lama di Jawa Timur, jadi mungkin Anda mendengar bahasa saya sudah agak bahasa wetan ya. Sudah di wetan sana. Sedangkan Pak Wedi ini orang Surabaya, tapi sudah lama di Jakarta, bahasanya kulonan. Sudah dengarnya bahasa Jawanya agak beda. Anda mendengar bahasa Jawa saya beda? Beda? Hah? Beda ya? Iya, bahasa Jawa saya sudah terpengaruh di Blitar. Ya, dulu sih saya orang Jogja. Nah, saudara, sekarang begini. Ramah itu dengan menggunakan kata memang. Kita lihat tadi, ketika cuaca ungkep atau sumuk seperti ini, kemudian Anda mengatakan, kenapa? Kenapa bisa sumuk atau ungkep gini? Padahal ini AC-nya sudah hidup semua. Kenapa? Oh, awas ya. Ini nampaknya terlalu banyak orang datang. Lain kali aku kalau menyelenggarakan begini, orangnya 3 orang aja. Biar ISIS. Karena kita sudah marah. Anak kecil lari-lari. Kenapa anak kecil lari-lari? Endi mboke bapake? Tak goleki anake sapa iki? Mau marah itu saudara. Ya kan? Karena dimulai dengan kata kenapa. Sekarang bandingkan kalau dengan kata memang. Wah, sumuk ya. Ya, wong memang bluro. Bluro pancen sumuk. Enteng lah. Sudah. Sumuk ya kipas-kipas. Sumuk lagi ya ote-ote. Neng kamar mandi ya. Kata memang membuat batin tenang. Anak kecil lari-lari. Oh ya, pancen cah cilik. Memang anak kecil ya lari-lari. Lah kalau sudah gede duduk baik-baik. Lah kalau anak kecil suruh duduk baik-baik ngantuk. Ya memang anak kecil lari-lari, tenang saudara. Nerimo ing pandum, bisa merasakan itu? Bisa merasakan perbedaan kalimat 2 kata itu? Ini penting sekali loh kata-kata ini. Lihat pasangan hidupnya yang dulu seksi, kemudian seksoy. Anda bisa
mengatakan, kalau kenapa ya bojoku kok saiki rada ombo. Ternyata bukan hanya jalan Bojonegoro Cepu yang dilebarkan, bojoku yo melu diambake. Bukan saudara, bukan kata kenapa, tapi memang bojoku wis ombo. Berarti dia bahagia bersama daku. Kalau bojoku, boleh tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan ini menyehatkan loh saudara, ya, supaya mencegah stroke. Tenanan. Jadi, wah, tepuk tangan harus yang keras supaya peredaran darah lancar, ya. Ya, tapi jangan nepuk pipine tangga nih. Ya. Yang keras boleh. Nah, saudara, bojoku ketika kumpul dengan saya sudah berumah tangga oma-oma sampai 15 tahun, kok penyempitan? Semua jalan dilebarkan, ini bojoku kok nyempit. Stres sih berarti malah. Jadi untung Anda yang punya suami atau istri yang dulu seksi-seksi sekarang seksoy, berbahagialah. Karena Anda berhasil membahagiakan pasangan hidup Anda. Nah, bagi Anda yang sudah punya suami bertahun-tahun kok tetap pelangsingan tubuh, tetap seksi, tidak seksoy, berbahagialah karena Anda berarti bisa menjaga tubuh Anda sehingga bisa selalu membahagiakan suami Anda. Enak toh? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, marah dan ramah itu bukan hanya R yang bolak-balik, tapi sebetulnya itu adalah pola pikir. Kalau Anda sering berkata kenapa, pasti kemarahan timbul. Tapi ketika Anda sering berkata memang, hidup ini akan bahagia untuk Anda. Anda apapun juga yang Anda hadapi, ketika Anda berkata memang dia begini, memang pasangan hidupku begini, memang orang tuaku begini, memang kondisi Indonesia saat ini begini, memang temanku begini, memang. Kata memang itu membuat kita nerimo ing pandum. Nah, tapi nerimo ing pandum bukan menyelesaikan semua masalah. Itu hanya membuat kita tenang, menerima kenyataan. Karena marah tadi adalah tidak bisa terima kenyataan. Sekarang kalau kita nerimo ing pandung, bisa melihat hidup itu sebagaimana adanya, sesuai dengan kenyataannya, maka kemudian tahap yang selanjutnya adalah menggunakan kenyataan itu untuk maju. Contohnya, pasangan hidupku kok tambah lebar. Memang dia bahagia. Tapi apakah terus dilebarkan? Jangan. Kenapa saudara? Kasihan kakinya. Badan tambah lebar, kaki itu lebarnya tetap sama, berat. Nah, karena itu kita tidak marah. Apa ya kowe? Bojo ditinggal mau mangan terus iki. Sampai lemu nih koyo sapi. Wah, saudara-saudara, pasangan hidup dikatakan gitu pasti langsung sing gelem karo sapi ya mung sapi. Yen awakmu dudu sapi ya ora gelem karo awakku. Beres toh? Akhirnya rak geger. Ya. Nah, saudara, tapi begitu, memang pasangan hidupku gemuk, melebar. Lalu apa yang kita lakukan? Keluarlah kata-kata yang bijaksana yang tadi oleh saudara Ayo dikatakan bijaksana itu. Marah dengan bijaksana itu ketika kita mampu menerima kenyataan memang bojoku seksoy, kemudian kita memberikan nasihat, gunakan kenyataan yang saat ini untuk maju, yaitu kenyataan yang negatif perbaiki. Kalau kelemon hati-hati, karena jantungmu ra iso lemu. Jantung itu tetap
Badanmu besar berarti jantungmu mompanya lebih keras, lebih berat. Nanti kamu gampang sakit jantung. Badanmu tambah besar, berat badanmu bertambah, tapi kakimu kan tetap. Kamu nanti bisa gampang sakit. Ibaratnya kalau mic ini dimuati lagi sakarung, barangnya kakinya tetap, tapi muatannya berat, ceblok mic-nya. Nah, kalau kita kemudian kasih nasihat seperti itu, mungkin pasangan hidup kita sadar dan akhirnya dia bisa mengikuti program yang untuk mengurangi berat tubuhnya. Kan seperti itu enak kalau ada kesadarannya. Tapi kalau dilok-lokke, "Oh, kamu ini mesti di rumah makan banyak ya." Wah, makanya kemarin beli beras sekarang beli lagi. Masa tiap hari beli beras? Lah yang beli nemong setengah kilo ya tiap hari beli. Ngono kok protes. Nah, saudara, kemudian kalau sekarang anak kita atau tetangga kita atau kondisi bangsa dan negara kita, misalnya ada yang tidak cocok dengan diri kita, maka yang pertama kita hanya mengatakan memang seperti ini, memang tetanggaku begitu, memang anakku begitu, memang kondisi bangsa kita baru seperti ini, ada bencana alam dan sebagainya, memang itu dulu. Sehingga kita nerima ing pandum, menerima itu sebagai kenyataan, karena menerima kenyataan itu sangat sulit, ya. Kita hanya selalu berpikir apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita lihat hadapi sebagai kenyataan. Tapi kalau sudah kita terima, ya memang tetanggaku begini, memang anakku begini, memang kondisi bangsa ini sedang banyak bencana. Nah, kemudian kita cari nilai positif sama nilai negatifnya. Tetanggaku suka rame, nilai negatifnya, kenapa? Suami istri nggak akur. Kalau begitu saya jadikan itu sebagai pelajaran supaya di dalam keluarga kita jangan sampai suka gegeran kayak tetangga sebelah. Suami istri tetangga saya yang satu ini harmonis. Memang mereka harmonis, jangan cuma kata memang, berarti cuma terima ing pandum tidak ada kemajuan. Tapi sekarang jadikan keluarga sebelah ini sebagai pelajaran untuk akhirnya kita jadikan, oh rumah tangga kita berarti juga harus harmonis. Kita contoh cara-caranya dia menjadi keluarga harmonis. Kemudian ada bencana alam. Wah, memang ini kita tinggal di negara yang sedang ada banyak bencana. Baik, kalau begitu kita harus cari sebab. Apa itu? Wah, kalau bencana alam seperti ini ya, kalau gitu saya harus banyak-banyak berbuat baik. Saudara, bencana alam ini sepertinya tidak milih ya, betul toh? Sepertinya tidak milih toh, tapi ada pilihan loh saudara. Saya tadi dengar di mobil, sungguh-sungguh terjadi kisah yang ada di kasus wedhus gembel Merapi. Ada yang mau ngungsi, kemudian ketika keluarga ini sudah kumpul di mobil, ada barang yang ketinggalan, sudah mau budal, ada barang yang ketinggalan, sehingga salah satu anaknya ngambil barang. Nah, jadi dia naik, masuk ke rumah, naik ke lantai 2. Wedhus gembel datang, namanya wedhus, dia posisinya pas di rendah. Jadi si anak ini ketika di teras, dia bisa melihat keluarganya disamber wedhus gembel itu habis, sak mobil mati semua, hanya dia yang selamat. Bencana kelihatannya tidak milih toh saudara, tapi milih. Kenapa kok orang ini bisa pas naik? Nah saudara-saudara, Indonesia kebetulan memang kali ini banyak bencana ya, ada banjir di sana, gempa di sini, gunung meletus di situ. Tapi saudara, ketika kita tinggal di seperti ini, pertama kita harus nerimo ing pandum. Gak usah banding-bandingkan. Beberapa orang mengatakan, oh enak ya di negara sana, oh enak ya di negara sini. Sering saya katakan, kalau enak di negara sana dan di situ, kenapa kamu gak pindah sana? Kenapa kamu tetap di sini? Ya toh?
Lah kalau sudah ngomong enak sana enak situ, kenapa enggak pindah sana? Ya akhirnya kan seneng di Indonesia. Keliling-keliling di seluruh dunia saudara, Indonesia enak tenan. Ya, makanya wah sip. Makanya kalau dulu dijajah sampai 350 tahun, kenapa? Karena nggak ada yang seenak ini. Nah, saudara, tapi bencana datang, apa yang terjadi? Terima dulu itu sebagai kenyataan. Waduh, ini kita tinggal di negara yang ada beberapa bencana. Kan bencananya juga nggak tiap hari tuh. Negara Indonesia negara bencana, ngawur itu. Ya, itu karena tidak tiap hari dan tidak di semua tempat. Kemudian setelah kita terima kenyataan, lalu kita belajar dari contoh tadi. Ternyata bencana yang kelihatannya luar biasa itu milih orang. Siapa orang yang dipilih? Adalah orang yang mempunyai kebajikan yang cukup. Beberapa orang yang ternyata terlambat naik pesawat, pesawatnya ceblok, mati semua. Untung saya terlambat, jadi saya tidak ikut mati. Kan bisa kejadian seperti itu saudara. Kemudian kasus waktu bencana tsunami di Aceh yang beberapa tahun yang lalu, itu juga begitu. Ada satu orang yang dari Aceh pergi ke Medan, pulang, loh keluarganya habis semua. Ini kok ada yang selamat? Ini ada pilihan berarti. Kalau begitu saudara, kita tidak perlu pindah negara. Kita tidak perlu pindah kota. Kita tidak perlu kemana-mana, tapi kita mengembangkan kebajikan. Kebajikan dengan badan, kebajikan dengan ucapan, kebajikan dengan pikiran. Karena itu yang akan menyelamatkan kita dari berbagai bencana. Karena kita tidak akan pernah melawan bencana, tidak bisa melawan bencana. Di seluruh dunia pun ada bencana. Gunung berapi di seluruh dunia ada. Banjir di seluruh dunia ada. Ya, gempa bumi di seluruh dunia ada. Bahkan Jepang sebetulnya jauh lebih banyak gempa buminya daripada Indonesia, sehingga disebut negara gempa bumi di situ. Banyak sekali. Tapi yang paling penting kita selamat dari semua kesulitan, selamat dari semua bencana. Apa itu modalnya? Kebajikan. Oleh karena itu saudara-saudara, supaya kita tidak marah, hindari kata-kata kenapa dia begitu. Supaya kita ramah adalah memang dia begitu. Kemudian setelah kata memang dia begitu, lihat dua hal, nilai baik dan nilai negatifnya. Hal yang baik tiru, ikuti untuk perbaikan kualitas diri kita. Hal yang buruk pelajari, hindarkan, sehingga hasilnya nanti kualitas diri kita setiap saat, setiap hari akan selalu meningkat. Yang baik akan bertambah baik, yang buruk akan kita hindari. Dan hasilnya bukan hanya tidak marah, bukan hanya menjadi bangsa yang ramah, tetapi kita menjadi bangsa yang selamat dari berbagai kesulitan. Karena kita bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Jangan kita datang di satu tempat, justru di situ baru ada bencana. Tapi ketika kita berada di tempat itu, semua bencana menjadi tidak ada. Kalau kita bersama-sama saudara Anda dan keluarga Anda di masyarakat Anda bisa bersama-sama membangun bangsa yang ramah lagi, bangsa yang selalu mengutamakan kebajikan dengan badan, ucapan, dan pikiran, maka saudara, di dalam masyarakat ada satu keluarga yang baik, yaitu keluarga kita. Kalau keluarga kita yang baik ucapannya, baik perilakunya, baik pikirannya ini ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain, maka di dalam bangsa kita ini ada satu masyarakat yang baik, yaitu masyarakat tempat kita tinggal. Kalau masyarakat yang tempat kita tinggal dengan kebaikan lewat badan, ucapan, dan pikiran ini ditiru oleh masyarakat lain di bangsa kita, di Indonesia, maka ada bangsa Indonesia yang baik dengan perilakunya, dengan ucapannya, dan dengan pikirannya, yaitu bangsa tempat kita tinggal. Dan kalau bangsa yang tempat kita tinggal ini baik ucapannya, pikirannya, dan perilaku badannya, maka bisa dijadikan contoh untuk bangsa-bangsa yang lain di negara-negara yang lain, maka akan ada dunia yang ramah, ucapan baik, perilaku baik, cara berpikir baik, yaitu dunia tempat kita tinggal. Karena itu dunia yang ramah, dunia yang tidak marah,
dunia yang baik ucapan, perilakunya maupun pikirannya bisa terbentuk ketika kita mulai menjadi orang yang ramah, orang yang baik perilakunya, ucapannya, dan juga cara berpikirnya. Inilah yang perlu saya sampaikan. Semoga selalu berbahagia.